Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila seorang perempuan tidak datang ke rumah seorang Farisi bernama Simon, mungkin perjamuan makan yang dia adakan bagi Yesus akan berlangsung biasa-biasa saja. Tidak dijelaskan alasan Simon mengundang Yesus makan, mungkin untuk berdiskusi. Namun kisahnya menjadi berbeda ketika seorang perempuan yang dikenal berdosa datang ke perjamuan makan itu. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi tindakannya bermakna lebih dari beribu kata. Mungkin orang yang ada di situ melihat dengan pandangan ngeri ketika perempuan berdosa itu mendekati Yesus. Dan mata semakin terbelalak ketika perempuan itu menangis di kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kaki Yesus, dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa. Karena Yesus mendiamkan perempuan berdosa itu bertindak demikian, Simon mengira
bahwa Yesus tidak tahu siapa sesungguhnya perempuan itu. Bila tidak tahu, tentu dia bukan nabi. Saudara terkasih, membaca pikiran Simon, Yesus pun menyampaikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Lalu karena tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu pun dihapuskan. Keduanya tentu berterima kasih kepada orang yang memiutangi mereka. Tetapi rasa terima kasih yang lebih besar tentu akan datang dari orang yang hutangnya lebih besar. Ketika Allah mengampuni seorang yang berdosa besar, maka orang itu pun akan memiliki rasa syukur yang sangat besar. Namun Yesus bukan sedang berkata bahwa tindakan perempuan itulah yang menyelamatkan dia, melainkan kasih dan pengampunanlah yang membuat perempuan itu merasa diterima Allah sehingga membuat dia bertindak demikian. Jadi imanlah yang mengarahkan tindakannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa apabila seseorang bertobat, maka perlu tindakan dan wujud ungkapan nyata dari tobat. Dalam Injil hari ini kita dapat belajar dari perempuan yang dicap berdosa yang bertobat. Ia mengungkapkan tobatnya itu dengan menangis di kaki Yesus sambil membasuh kaki Yesus dan mengusapinya dengan rambutnya, dan kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal. Tentu orang lain yang melihat akan mengatakan, sayang, minyak wangi yang begitu mahal hanya dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Namun bagi wanita itu, pertobatan membutuhkan tanda pengorbanan. Dan tanda yang paling pantas adalah minyak yang sangat disukainya. Proses pertobatan yang dialami dan dilakukan oleh wanita berdosa ini dapat menjadi contoh pertobatan. Di sana ada penyesalan yang diungkapkan dalam bentuk sedih, menangis, raut muka kecewa, tetapi ada pertobatan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata sehari-hari yang digerakkan oleh iman yang mengharapkan belas kasih dan pengampunan. Dan bila wanita itu mengusap dan meminyaki kaki Tuhan Yesus, apa yang mesti kita lakukan sebagai tanda tobat? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa seorang pendosa dapat berubah bila ia mau menerima kasih Allah. Bapa di surga pun bersedia mengampuni dosa bila pendosa mau berbalik kepadanya. Maka, jangan simpan-simpan dosa-dosa kita, sebesar apapun. Terbukalah pada Allah dan mintalah pengampunannya. Niscaya Ia mengampuni kita. Mari kita tingkatkan iman tobat kita lewat perilaku yang nyata. Lalu, nyatakanlah syukur kita. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas belas kasih-Mu yang telah mengaruniakan pengampunan kepada kami dan juga menghidupkan harapan yang baru di dalam hati kami. Kami mohon, ajarilah kami menaruh cinta kasih kepada siapapun yang kami jumpai. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami, supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman,
harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode Kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.